Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Adil Firmansyah dengan NIM 2131410552. Saya Sabrina Fatku Ramadhani dengan NIM 2131411066. Kami di sini akan melakukan percobaan mengenai bencana alam berupa banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh manusia. Tujuan dari eksperimen yang pertama dapat menganalisis penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Yang kedua dapat membuat simulasi terjadinya banjir dan tanah longsor. Yang ketiga dapat menampilkan simulasi sederhana terjadinya banjir dan tanah longsor. Keempat, dapat menganalisis proses dan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Uji yang pertama adalah langkah-langkah pembuatan simulasi tanah longsor. Langkah yang pertama yang harus kalian siapkan adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah pasir, nampan plastik, air, dan tanaman. Langkah yang kedua adalah tuangkan pasir ke nampan hingga menyerupai gunung. Lalu padatkan gunungan pasir tersebut. Kemudian letakkan tumbuh-tumbuhan pada salah satu sisi gunung. Setelah tumbuh-tumbuhan tersebut terpasang di salah satu sisi gunung, tuangkan air secara perlahan dari puncak gunung. Langkah terakhir adalah amati sisi gunung yang gundul dan sisi yang diberikan tumbuh-tumbuhan, lalu bandingkan apa yang terjadi. Langkah-langkah pembuatan simulasi banjir. Yang pertama, siapkan alat dan bahan berupa pasir, nampan plastik, air, botol, piring, tanaman, sampah, miniatur rumah, dan terakhir batu. Kemudian langkah yang kedua, siapkan botol bersih, lalu beri pola pada botol menggunakan spidol, kemudian gunting sesuai pola. Yang ketiga, siapkan nampan plastik, kemudian tuang pasir memenuhi setengah nampan. Yang keempat, taruh botol yang sudah digunting di tengah pasir, dengan bibir botol diletakkan di pinggir nampan. Kemudian, letakkan piring di bawah bibir botol sebagai penampung air dari botol. Langkah yang kelima, letakkan kardus berbentuk rumah serta batu-batuan dan juga tumbuh-tumbuhan di atas pasir sebagai ornamen pendukung. Langkah yang keenam, tuangkan air secara perlahan pada botol, kemudian amati arus air yang keluar dari bibir botol. Yang ketujuh, tambahkan sampah yang sudah dipersiapkan dalam bentuk kecil ke dalam botol. Lalu tuangkan air perlahan pada botol, kemudian amati arus air yang keluar pada bibir botol.
Data hasil pengamatan percobaan simulasi tanah longsor diperoleh data sebagai berikut. Sisi tanpa tumbuhan atau bagian gundul, air sangat cepat mengalir ke permukaan gundukan pasir. Yang kedua, pasir lebih cepat mengalami pengikisan dan longsor ke bawah. Yang ketiga, pasir mengalami pengerakan tanah yang lebih cepat. Sedangkan sisi dengan tumbuhan, air mengalir lebih lambat di permukaan gundukan pasir. Pasir lebih lambat mengalami pengikisan dan longsor karena tanaman menahan air yang mengalir. Dan yang ketiga, pasir mengalami pergerakan tanah yang jauh lebih lambat karena adanya tanaman. Dari hasil pengamatan percobaan simulasi banjir, diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, saat tidak ada sampah, air sangat cepat mengalir melewati bibir botol. Sedangkan saat adanya sampah, air mengalir lebih lambat melewati bibir botol karena terhalang oleh sampah yang menumpuk. Yang kedua, saat ada sampah, air mengalir tanpa hambatan dan tidak meluber ke permukaan. Sedangkan ada sampah, air tersumbat dan volume air meningkat, sehingga air meluber melewati botol dan air menggenangi ke permukiman. Kesimpulan, berdasarkan data hasil, dapat disimpulkan bahwa kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab dapat mempengaruhi alam dan dapat merusak alam. Kegiatan seperti penebangan pohon yang mengakibatkan tanah gundul akibat tidak adanya pohon dan membuang sampah sembarangan terutama pada aliran air merupakan beberapa penyebab dari bencana alam. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan alam agar terciptanya bumi yang sehat dan aman untuk ditinggali.